بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat berjumpa di kajian kitab yang semoga Allah berkahi ini, yaitu kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, yang mana ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat, yang di dalamnya terdapat dasar dan prinsip-prinsip yang perlu dan wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita pegang, yang kita peluk adalah agama yang Allah SWT ridhai, adalah sebuah kenikmatan yang besar yang tidak ada tandingannya dengan kenikmatan apapun. Maka kewajiban kita tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, adalah dengan kita berusaha menjaganya. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu dengan kita mempelajarinya. Kita mempelajari apa saja sih yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan beliau sebagai teladan kita, apa yang beliau ajarkan. Yang dengan itu kita akan berpegang teguh dengan agama Islam yang kita pegang. Agama Islam yang Allah berikan kepada kita ini. Hingga harapannya Allah Subhanahu wa taala kelak matikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan kita di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa letih, merasa bosan dengan belajar. Ya, perlu dan harus terus kita semangati diri kita untuk terus menerus belajar, ya, sampai benar-benar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan benar, sehingga kita membawa bekal dan memiliki pegangan kuat ya terhadap agama yang Allah berikan kepada kita ini. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan para seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Wa fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan di pertemuan malam hari ini, ya, setelah di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembahasan pelajaran ke-6, yaitu tentang syarat-syarat sholat, ya, dan telah kita membahas seluruh syarat-syarat sholat yang wajib kita penuhi, ya, yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang diwajibkan kepadanya sholat, ya. Maka pada hari ini, pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan di pembahasan pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Yang pertama kita bahas, ya, terkait dengan rukun. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau kemarin kita katakan bahwasanya syarat adalah sesuatu yang wajib ada, ya, yang kalau dia tidak ada maka tidak ada suatu ibadah tersebut. Ya, ketika kita membicarakan sholat, maka ketika ada syarat yang tidak terpenuhi dalam sholat, ada syarat yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Dan adanya syarat-syarat tersebut tidak mengharuskan adanya sholat. Nah, bedanya dengan rukun yang akan kita bahas pada malam hari ini, biasanya rukun adalah sama, dia harus adalah hal-hal yang wajib untuk kita penuhi dalam sholat juga, namun dia berada atau menjadi bagian dari sholat tersebut. Kalau kemarin kita bahas syarat-syarat sholat itu berada di luar sholat, sebelum kita melaksanakan sholat. Ada syarat, kemarin kita bahas tentang menghadap kiblat misalnya, lalu kita membahas menutup aurat. Semuanya ini kita lakukan sebelum kita sholat, dan itu di luar sholat. Adapun rukun,
yang wajib kita penuhi ini semuanya merupakan bagian dari sholat. Semuanya berada di ibadah, di dalam ibadah sholat, yang ia merupakan salah satu bagian dari sholat yang kita laksanakan. Ya, maka kita akan membaca ya di kitab Ad-Durusul Muhimmah ini, ya, dengan insya Allah akan kita syarah satu persatu setelah kita membaca. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ad-darsus sabi', pelajaran yang ke-7, arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan arkanus shalah, ya, rukun-rukun salat, wahiyya arba'ata asyar, dan rukun-rukun salat ini ada 14 rukun. Ya, dalam salat ada 14 rukun yang wajib kita penuhi, yang seandainya salah satunya tidak kita penuhi, maka tidak sah salat kita. Ya, wahiyya, yang 14 rukun itu adalah, yang pertama al-qiyamu ma'al qudrah. Kita membahas secara umum dulu, lalu kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Yang pertama adalah berdiri, ya, jika seorang mampu berdiri. Nah, ini rukun yang pertama. Ya, maka dalam sholat seorang diwajibkan untuk sholat dengan berdiri. Ini rukun yang pertama. Kemudian kata beliau, wa takbiratul ihram. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Itu takbir yang dilakukan di awal pertama kali kita sholat. Ya, di takbir pertama yang kita mengatakan Allahu Akbar sebelum kita masuk sholat, yang dengan takbir itu masuklah kita ke dalam ibadah sholat. Maka ini merupakan rukun juga. Ini takbiratul ihram, ya, sebagai pendahulu, sebagai permulaan dari sholat. Ini yang kedua. Lalu kata beliau, wa qiraatul Fatihah. Dan yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini juga rukun, yang kalau kita melewati dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka surat kita tidak sah. Ya. Kemudian yang keempat, war ruku'. Lalu rukun yang keempat selanjutnya adalah ruku'. Ini juga merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Kemudian yang kelima, wal i'tidal ba'da ruku', yaitu i'tidal, posisi berdiri setelah ruku'. Ya, al-i'tidal ba'da ruku', yaitu posisi berdiri setelah ruku'. Ini yang kelima. Was-sujudu 'ala al-a'dha'i sab'ah. Yang keenam adalah sujud, ya, di atas atau sujud dengan 7 anggota. 7 anggota sujud. Ini wajib kita sujud di atas anggota-anggota tersebut. Kemudian yang ketujuh, warraf'u minhu, ya, mengangkat badan atau mengangkat badan kita dari sujud. Ya, kita bangkit dari sujud. Ini yang ketujuh. Ini juga merupakan rukun yang wajib kita penuhi. Kemudian yang kedelapan, wal jalsatu baina sajdatain. Kemudian yang kedelapan adalah duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ini juga merupakan rukun yang wajib kita penuhi dalam salat kita. Ya, merupakan rukun. Kemudian yang selanjutnya, wa tuma'ninatu fi jami'il af'al. Yang ke-9, kita tumakninah fi jami'il af'al, yaitu tumakninah dalam setiap gerakan sholat kita, dalam setiap gerakan atau setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam sholat kita. Ini juga merupakan rukun. Ya, maka ketika ada orang dia sholat tidak tumakninah, ya, maka sholatnya tidak sah, sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, wa tartibu bainal arkan. Ya, wa tartibu bainal arkan itu tertib dalam rukun-rukun, yaitu berurutan. Ya, ketika seorang berdiri, maka setelah itu adalah ruku. Kemudian setelah itu ia bangun dari ruku, bangkit dari ruku, kemudian ia sujud. Maka tidak boleh seorang melakukan misalnya sujud dulu baru ruku, karena berurutan dalam sholat merupakan rukun. Ya. Lalu yang selanjutnya, yang ke-11, wa tasyahudul akhir. Ya, yaitu seorang tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir dalam sholat merupakan rukun. Wal julusulah, dan juga seorang duduk untuk tasyahud akhir. Ini juga merupakan rukun dalam sholat yang wajib untuk kita penuhi. Kemudian yang ke-13, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir kita. Ya, setelah kita baca tasyahud, lalu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-14, wat taslimatan, itu 2 salam. Nah, ini merupakan penutup dari salat kita. Maka ke-14 rukun ini adalah rukun-rukun yang wajib untuk kita penuhi, yang seandainya seorang dengan sengaja meninggalkan salah satu dari 14 rukun ini dengan sengaja,
maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah ketika dia meninggalkan salah satu dari rukun yang kita sebutkan tadi. Oke, insya Allah akan kita bahas satu persatu ya, terkait dengan rukun-rukun sholat, insya Allah secara ringkas. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan. Beliau mengatakan ada susah biarkan sholat, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Ya, jelasnya para ulama bahwasanya ar-ruknu huwa janibu syai' ya al-aqwa alladhi la qiyama lahu illa alaihi. Ya, apa sih yang dikatakan rukun? Ya, maka rukun secara bahasa itu adalah suatu bagian dari sesuatu yang paling kuat. Ya, bagian dari sesuatu yang paling kuat. Kita bisa katakan ia adalah fondasi. Maka kita sudah pernah membahas tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman, tentang rukun-rukun Islam, ya. Dan itu kita telah membahas bahwasanya yang rukun-rukun ini merupakan fondasi, merupakan prinsip hal yang kalau tidak ada rukun-rukun ini, tidak ada fondasi-fondasi ini, maka akan hancur bangunan di atasnya. Maka begitupun dalam sholat, ya. Ini adalah bagian terkuat dari sholat, yang kalau ini tidak ada, maka sholat kita tidak sah. Ya, ini merupakan rukun-rukun sholat. Ya. Yang mana kalau rukun ini tidak ada, ya, baik itu ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja, maka ia membatalkan amalan, membatalkan sholat kita. Ya, dapat membatalkan sholat kita sampai kita mendatangi rukun tersebut atau kita memenuhi rukun tersebut. Dan rukun ini dia tidak bisa gugur, ya, baik itu karena dia sengaja ditinggalkan sengaja, ataupun karena lupa, ataupun karena tidak tahu, ya. Ya, ini semuanya tidak bisa menjadi alasan untuk gugurnya rukun. Ya. Baik itu dia meninggalkannya sengaja, baik itu dia meninggalkannya karena lupa atau meninggalkannya karena tidak tahu, ini menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, nanti akan kita bahas contohnya insyaallah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, ya, yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah, ya, yaitu seorang berdiri dalam sholatnya. Dalam sholat wajibnya dia berdiri, al-qiyamu ma'al qudrah, ya, ketika dia mampu untuk berdiri. Ini adalah hukum asalnya. Ya, seorang ketika dia tidak ada uzur, tidak ada hal yang menghalangi dia untuk berdiri dalam sholat, maka dia wajib untuk berdiri. Tidak boleh dia sholat dengan duduk. Ya, maka ketika seorang sholat pada hukum asalnya adalah dia sholat dengan berdiri. Kata Allah SWT, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah sholat, kata Allah SWT. Ya, jagalah sholat dan wa salatil wusta, dan sholat wusta. Ya, yang kata jumhur para ulama ini merupakan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah SWT dengan penuh ketundukan. Ya, berdirilah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makanya adalah hukum asal sholat. Nah, ketika seorang tidak ada uzur untuk dia sholat dengan duduk, maka dia wajib untuk berdiri. Ini di sholat wajib, ya. Ini di sholat wajib. Karena nanti untuk pembahasan tentang sholat sunnah ada pembahasan khusus. Insyaallah akan kita bahas insyaallah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah, fakabbir. Idza qumta ila shalah." Jika engkau berdiri untuk sholat, nah, maka ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya hukum sholat adalah seorang sholat dengan berdiri. Ya, sholat dengan berdiri. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, memerintahkan sholli qa'iman. Ya, sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ya. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau memang engkau tidak bisa berdiri karena udzur sakit atau yang lainnya, maka faqa'idan, maka sholatlah dengan duduk. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya seorang sholat dengan berdiri. Adapun ketika dia misalnya ada udzur, ya, dalam sholat wajib misalnya dia sakit tidak mampu berdiri, maka tidak mengapa untuk duduk. Kalau duduk tidak bisa, kata Nabi SAW, fa'ilam tastati' faqa'idan, fa'ilam tastati' fa'ala janbin. Kalau engkau tidak bisa sholat dengan duduk juga, maka sholatlah dengan berbaring. Ya, berbaring fa'ala janbin, di atas salah satu sisi badan tubuh. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang wajib untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, ya, ketika memang tidak ada halangan, tidak ada hal yang membuat dia harus sholat dengan duduk. Ini di dalam sholat wajib. Ya, adapun dalam sholat sunnah, ya, maka tidak mengapa seorang walaupun dia tidak ada uzur, ya, walaupun dia tidak ada uzur untuk sholat dengan duduk, tapi dia tidak mengapa sholat dengan duduk, namun dia akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Kalau dia tidak ada uzur.
Ketika misalnya kita melaksanakan sholat isya, kita laksanakan dengan berdiri. Namun kita merasa agak letih, ya, kita masih mampu berdiri, tapi kita merasa agak letih atau kita lagi ingin sholat duduk, maka tidak mengapa sholat duduk, walaupun tidak ada udzur. Tapi sebagaimana dalam sebuah hadis, dia akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang sholat dengan berdiri. Misalnya sholat tarawih juga, ya, sholatnya panjang, ya, seorang misalnya tidak kuat berdiri, ya, tidak kuat berdiri lama misalnya, maka dia tidak mengapa untuk duduk, tidak mengapa untuk duduk, ya, ketika memang di dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib, ketika memang dia tidak ada halangan, ya, tidak ada hal yang membuat dia tidak bisa berdiri sehingga dia harus duduk, maka dia tidak boleh sholat dengan duduk tanpa ada udzur. Maka ini juga perlu kita perhatikan, ya. Sebagian orang, ini juga diingatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dia datang ke masjid dengan jalan kaki, mampu berjalan, kemudian dia mampu mengambil kursi, kemudian dia mampu untuk jalan, mampu untuk berjalan, lalu mampu untuk berdiri, lalu dia sholat dengan duduk. Dia memulai sholatnya bahkan dengan duduk, takbiratul ihram dengan duduk. Ya, padahal kita melihatnya, ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, dia datang ke masjid dalam keadaan berjalan, kemudian dia mampu berdiri, dia mampu mengambil kursi, lalu dia mampu mencari tempat untuk dia sholat, tapi dia lalu sholat dengan duduk. Yang lebih parah lagi, dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Maka ini perlu diperhatikan, ya, karena kita wajib untuk melaksanakan semampu kita. Kalau memang kita masih mampu berdiri, ya, terutama di takbiratul ihram, maka kita usahakan untuk tetap berdiri. Apalagi dia masih bisa berjalan, artinya masih sangat mungkin untuk takbiratul ihram dengan berdiri. Kalau memang dia ketika sudah memulai sholatnya lalu datang udzur, dia tidak mampu untuk berdiri, maka tidak mampu untuk duduk. Namun tidak dari awal sampai akhir dengan duduk, padahal masih mampu untuk berdiri semampunya. Ini juga perlu diperhatikan. Adapun dalam sholat sunnah, maka perkaranya luas. Kalau memang seorang merasa ingin duduk ketika sholat, maka tidak mengapa. Ini pun juga misalnya seorang sedang perjalanan dalam pesawat misalnya, atau dalam kereta, yang dia tidak mampu untuk sholat dengan berdiri. Misalnya tidak ada tempat luas yang cukup untuk ia sholat dengan berdiri, maka tidak mengapa dia sholat sambil duduk. Kalau memang waktu sholatnya sudah mepet. Yang kemarin kita sudah bahas tentang syarat-syarat sholat, diantaranya adalah dukhulul waqt, ya, tentang masuknya waktu. Ya, ketika kita khawatir ketika misal kita sampai telah keluar waktu sholat, maka tidak mengapa kita sholat semampu kita, ya, dengan duduk, ya, di kendaraan. Yang telah kita bahas di pertemuan ini yang pertama, ya, terkait dengan syarat atau rukun. Rukun yang pertama itu rukun berdiri, ya, rukun berdiri. Tadi ketika misalnya memang dia sakit, tidak mengapa sholat duduk. Kalau memang tidak mampu juga duduk, maka semampu dia, ya, sholat dengan berbaring. Ya, kalau memang tidak berbaring pun tidak bisa, ya, maka dia yumi'u imaan, kata Rasulullah SAW, maka dia memberikan isyarat, ya, sholat dengan isyarat, apakah dengan gerakan matanya misalnya. Nah, ini mengingatkan kepada kita tentang agungnya perkara sholat. Bahkan dia tidak gugur dan tidak akan gugur, ya, baik itu seorang itu sakit, seorang sedang dalam perjalanan, ya, karena sebagian orang mengira kalau dia sakit berarti dia dapat keringanan untuk tidak sholat. Ini salah, perlu kita ingatkan. Maka ketika kita sedang menyenguk orang sakit, yang diantara yang wajib untuk atau perlu kita ingatkan adalah perkara tentang sholat. Sudah sholat belum, ya, atau misalnya sudah wudu belum, kalau memang sudah masuk waktu sholat, sudah sholat belum, maka ini tetap perlu diingatkan karena tidak gugur, ya. Bahkan seorang yang sakit tetap wajib untuk sholat. Dia hanya gugur ketika seorang wanita misalnya sedang haid, ya, atau nifas, maka saat ini adalah dia gugur sholatnya. Adapun selain itu, maka seorang diwajibkan untuk sholat, baik itu dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, atau dalam keadaan yang lainnya.
Ini perlu untuk kita ingatkan tentang pentingnya sholat dan uh, agungnya perkara sholat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, di penghujung uh, kehidupan beliau sebelum beliau wafat, yang beliau ingatkan uh, adalah tentang sholat. Yang beliau wasiatkan adalah tentang sholat. Di keadaan tergenting Nabi SAW, yang beliau ingatkan adalah tentang sholat. Maka ini adalah perkara yang penting yang perlu untuk terus kita ingatkan diri kita dan keluarga kita dan saudara muslim. Kemudian rukun yang selanjutnya itu takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu perkataan seorang Allahu Akbar. Allahu Akbar ketika di awal kali sholat. Takbir pertama kali. Dimana dengan takbir ini dikatakan takbiratul ihram karena ketika seorang melakukan takbir ini, mengatakan takbir ini, maka dia sudah diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dibolehkan dilakukan dalam sholat. Seperti makan, minum, berbicara. Ketika dia sudah takbir, maka hendaknya dia wajib untuk meninggalkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat. Karena ini merupakan takbiratul ihram, yang merupakan rukun yang setelah dia melakukan rukun ini, dia sudah masuk ke dalam sholat. Dan hendaknya kita menghadirkan diri kita, menghadirkan hati kita tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, yang mana hendaknya ketika kita sholat dan kita ingat hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan masalah khusyuk adalah perkara yang berat, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu merupakan hal yang berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh sholat ini merupakan hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya, yang orang yang hadir hatinya ketika sholat. Ya, maka terus kita latih diri kita. Kita memohon pada Allah SWT agar Allah memudahkan kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Untuk kita khusyuk dalam sholat kita, dalam setiap bacaan kita, dalam setiap gerakan sholat kita. Ya, maka takbiratul ihram ini adalah rukun yang kalau kita tinggalkan, misalnya seorang masuk ke dalam sholat tanpa takbiratul ihram, langsung masuk, maka dia tidak sah sholatnya. Nah, ini sering kita temui kapan? Ketika kita masbuk. Ketika kita misalnya sholat masbuk, ya, kita lihat misalnya imam sudah ruku, lalu kita masuk ke dalam sholat, langsung kita ruku tanpa kita takbiratul ihram dulu, maka ini tidak sah sholat. Ya, maka ini tidak sah sholat. Ya, maka bagaimana harusnya? Dia datang masuk ke dalam sholat, di takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, lalu setelah itu langsung dia ruku bersama imam, ya, langsung ruku bersama imam, ya. Takbiran pertama ada takbiratul ihram, lalu takbiran kedua takbir untuk rukunya, takbirul intiqal. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita langsung kita masuk ruku tanpa kita takbiratul ihram dulu. Dan takbiratul ihram ini wajib untuk kita lakukan dalam keadaan berdiri, sebagaimana tadi kita jelaskan, ya, di rukun yang sebelumnya itu berdiri. Dan seorang ketika dia melakukan dan dia menganggap takbiratul ketika dia langsung ruku, ya, ketika dia sholat menemui imamnya sudah ruku dan dia masbuk, maka langsung dia misalnya langsung takbir, maka ini tidak dihitung takbiratul ihram. Ketika misalnya dia langsung ruku, takbir dengan ruku, tapi dia harus takbir dalam keadaan berdiri, takbiratul ihram, lalu kemudian setelah itu baru dia mengikuti ruku, mengikuti imam. Kemudian ini terkait dengan takbiratul ihram, dan ini tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Tidak boleh diganti dengan Allahu Ajal misalnya, atau Allahu A'zam, yang artinya sama-sama Allah Maha Besar. Ya, tapi dia berbeda. Dia di sini sebagaimana dia sebagai para ulama, dia wajib untuk mengucapkan, ya, dengan lafaznya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalilnya adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau engkau masuk ke dalam sholat, maka bertakbirlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rukun yang kedua. Tadi ketika seorang tidak melakukan rukun ini, maka batal sholat. Batal sholat. Kemudian selanjutnya rukun tsalits, rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah. Ya, seorang membaca surat Al-Fatihah. Ini merupakan juga rukun dalam sholat. Ya, kalau seorang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dan ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang merupakan
inti dari isi Al-Quran. Makanya dikatakan ia adalah Ummul Quran, ya, atau Ummul Kitab. Dia merupakan induknya Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Fatihah, ya, berjumlah 7 ayat ini, di sana terdapat ringkasan atau inti, pembahasan-pembahasan inti, ya, terkait dengan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sana terdapat pembahasan tentang tauhid, di sana ada pembahasan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, atau orang-orang Ahlul Kitab sebelum kita, dan pembahasan-pembahasan lain. Di sana ada doa, kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk kita baca di dalam setiap sholat wajib kita, ya. Dan dalam setiap sholat kita, ya. Maka orang yang mengatakan atau orang yang melakukan sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dan yang perlu kita hadirkan, ya, tatkala kita membaca Al-Fatihah adalah berusaha untuk kita memahami makna-maknanya. Ya, karena ini adalah surat yang kita diminta untuk membacanya setiap hari, setiap rakaat dalam sholat-sholat kita. Sangat disayangkan kalau kita membaca surat Al-Fatihah, lalu kita tidak mengerti maknanya. Kita sudah sholat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi kita tidak paham maknanya. Kita tidak paham apa yang kita baca ketika kita sholat. Kita membaca surat Al-Fatihah. Pada di dalamnya terdapat makna-makna yang sangat agung. Ya, dan yang paling agung dari surat Al-Fatihah adalah permohonan doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang harus kita hadirkan. Wahai Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, ini merupakan boleh jadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kehidupan kita. Kita memohon agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ya, maka kita perlu untuk mempelajari surat Al-Fatihah, memahami maknanya, kita baca maknanya, kita baca tafsiran dari para ulama, ya, tentang surat Al-Fatihah, supaya kita ketika mendengarnya, ketika kita membacanya, kita baca dengan penuh keyakinan, kita baca dengan penuh penghayatan terhadap makna-makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan kita tidak membacanya dalam keadaan kosong, kita tidak mengerti apa yang dibaca. Kita baca dengan seperti itu aja, karena ia merupakan kewajiban, lalu kita baca tanpa kita menghadirkan hati. Maka ini perlu untuk kita perhatikan. Ya. Ini merupakan surat yang sangat agung yang merupakan tadi kita telah jelaskan merupakan umul kitab, ya, atau umul Quran, induknya Al-Quran, dan ia bahkan dinamakan dengan as-sholah, dengan sholat itu sendiri, surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, qasamtu sholah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah SWT dalam sebuah hadis qudsi, bahwasanya aku membagi as-sholah. Nah, sholat di sini maksudnya surat Al-Fatihah. Baini wa baina abdi nisfain. Ya, antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian, terbagi menjadi dua bagian. Ini menunjukkan tentang pentingnya, ya, dan maksudnya ini merupakan rukun dalam sholat dan perlu untuk kita menghadirkan hati kita, menghadirkan makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka ini juga perlu untuk kita perhatikan. Dan seorang yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholat. Maka tidak sah sholat. Lalu ar-rabi' min arkan sholat, itu yang keempat dalam yang merupakan rukun-rukun sholat adalah ar-ruku'. Itu ruku'. Ya, gerakan ruku' ini merupakan rukun dalam sholat. Ya, tidak sah seorang ketika dia setelah berdiri, setelah membaca surat Al-Fatihah, terus membaca setelah surat Al-Fatihah, lalu dia langsung misalnya sujud. Dan ini tidak sah sholat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ya, wahai orang beriman, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'ar raki'in, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Ya, maka ini merupakan rukun dalam salat yang wajib untuk kita penuhi. Ya, yang wajib untuk kita penuhi. Dan perlu juga kita perhatikan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita selain kita memenuhi rukun-rukun ini, kita juga melakukannya sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah ruku kita sudah benar atau belum? Ataukah ruku kita hanya sekedar kita memiringkan badan misalnya tanpa kita memenuhi syarat dalam ruku itu sendiri, atau cara yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam ruku itu sendiri? Maka ini perlu kita pelajari, perlu untuk kita pelajari mana cara ruku yang benar, mana cara ruku yang salah. Ya, itu ada pembahasan tersendiri di pembahasan tentang sifat salat Nabi SAW.
Itu rukun yang keempat. Lalu selanjutnya, rukun yang selanjutnya adalah yang kelima, rukun al-i'tidal ba'da ruku. Itu i'tidal. Apa itu i'tidal? Itu seorang bangkit dari ruku dan berdiri setelah dia ruku. Ini juga merupakan rukun. Tidak boleh seorang ketika misalnya dia sudah ruku lalu langsung sujud, tidak bangkit terlebih dahulu, tidak berdiri terlebih dahulu. Ini dia telah meninggalkan satu rukun. Ya, ini merupakan bagian dari rukun sholat yang wajib dipenuhi. Yang wajib dipenuhi kata Rasulullah SAW, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah." Lalu angkatlah ya atau bangkitlah engkau dari ruku sampai benar-benar engkau berdiri secara sempurna. Ya, kata dalam penjelasan para ulama, an yarfa'a min ruku'i hatta ya'tadila qa'iman. Sampai dia benar-benar berdiri, wa ya'uda kullu 'azmin ila kifarihi. Sampai tulang-tulang itu kembali kepada tempatnya. Maka jangan sampai sholat kita asal-asalan sehingga ketika kita sholat setelah ruku langsung kita berdiri, setelah berdiri belum sempurna berdiri kita langsung kita sujud. Maka ini telah tidak sempurna, tidak memenuhi rukun ini dengan sempurna. Maka seorang wajib memperhatikan benar-benar dia berdiri dengan tegak sampai kembali tulang-tulangnya, baru kemudian ia sujud. Ya, tidak langsung asal berdiri belum sempurna langsung sujud. Ini tidak boleh. Ini tidak sempurna dalam melakukan rukun. Sangat disayangkan ya bahwasanya tidak sedikit para orang-orang yang sholat itu tidak memperhatikan rukun yang ini. Ya, terkadang setelah ruku langsung sami Allahu liman hamidah langsung tidak lama atau belum sempurna langsung melakukan sujud. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Itu orang yang terburuk kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, orang yang pencurian yang paling buruk atau orang yang mencuri yang paling buruk kata Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Orang yang mencuri dalam sholatnya. Bagaimana kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriq min sholati? Bagaimana seorang mencuri dalam sholat? Ya, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ia tidak menyempurnakan ruku'nya juga sujudnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, la yuqimu sulbahu fi ruku' wa sujud. Ia tidak menyempurnakan tulang-tulangnya dalam ketika dia ruku' dan sujud. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita termasuk ya yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai pencuri dalam sholat. Yang mana kita ketika sholat asal gerak sehingga belum sempurna rukun-rukun itu kita lakukan, kita sudah beranjak ke rukun atau ke gerakan selanjutnya. Maka ini perlu untuk kita sama-sama perhatikan. Itu rukun yang kelima. Itu ya kita. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, as-sujud ala a'dha'i sabah, yaitu seorang yang sholat itu sujud. Nah, ini merupakan rukun dalam sholat kita. Bahkan ini merupakan bagian sholat yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang merupakan posisi terdekat seorang dengan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika dia sujud. Karena ini merupakan gerakan sebagaimana ruku yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh seorang sujud kepada makhluk. Tidak boleh seorang sujud kepada makhluk, seagung apapun makhluk tersebut. Apakah itu orang tua kita, ataukah itu suami kita, ataukah itu kakek nenek kita. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan perbuatan syirik akbar. Yang merupakan perbuatan syirik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari dalam Islam. Nah, ini merupakan gerakan yang sangat agung, yang sangat sakral, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh ditujukan dan dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka di sini dikatakan sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota itu? Ya. Di sini dalam sebuah hadis Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Ya. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud di 7 tulang. Di atas 7 tulang kata Nabi SAW. Lalu apa kata beliau? Alal jabha. Yang pertama adalah ini, kening atau dahi kita. Yang ini menyatu dengan apa? Ketika Nabi SAW menjelaskan, beliau menunjuk
ya kepada menunjuk kepada mana? Kepada dahi dan juga ini hidung. Maka ini wajib untuk yang pertama kali wajib untuk kita perhatikan ketika sujud, itu dahi dan hidung kita wajib kita tempelkan ke tanah ketika sujud. Ya. Karena sebagian ada yang hanya dahinya saja, sehingga hidungnya tidak menempel. Itu sebaliknya atau yang lainnya. Ya, maka yang pertama adalah, ya, kan ada 7 anggota. Maka yang pertama adalah anggota sujud, yaitu adalah al-jabhah, itu dahi. Yang masuk juga ke dalamnya adalah hidung. Ya, maka dahi dan hidung ini menjadi satu. Ya, dalam hadisnya wa asyara biyadihi ala anfihi. Maka Nabi SAW menunjuk dengan tangannya ke hidungnya. Ya, itu maksudnya adalah al-jabha wal adu wal anf hada wudu. Ya, kening dan hidung ini masuk satu anggota sujud. Lalu apa setelahnya? Wal yadain. Lalu yang kedua adalah kedua tangan. Ya. Yang pertama adalah kening dan hidung, ini merupakan satu anggota. Kemudian kedua tangan, berarti satu tambah dua, berarti sudah 3. Ya. Ini adalah kedua tangan, yaitu kedua telapak tangan, ya, adalah 2 anggota sujud. Ya, terhitung 2 anggota sujud. Kemudian selanjutnya adalah warukbatain. Selanjutnya adalah ar-rukbatain. Apa itu rukbatain? Itu adalah lutut atau dengkul. Ini juga wajib untuk kita tempelkan, ya, ke tanah ketika kita sujud. Wa atrafil qadamain. Dan yang terakhir, ya, tadi sudah berapa? Yang pertama jabah, 1 dengan hidung. Kemudian kedua tangan, ya berarti 3. Kemudian kedua lutut, ya berarti 5. Kemudian yang terakhir, yang kedua, yang keenam dan yang ketujuh adalah kedua ujung kaki. Kedua ujung kaki, yaitu kedua jari jemari kaki. Maka ini adalah 7 anggota sujud yang kita wajib untuk sujud di atas 7 anggota sujud tersebut. Maka tidak boleh seorang meninggalkan salah satunya. Misalnya seorang sujud tadi, misalnya hidungnya tidak mengenai tempat sujud, maka ini bisa jadi tidak sah. Ini tidak sempurna. Ya, kita tidak sempurna dalam melakukan rukun itu. Atau kita angkat kaki kita angkat kedua ujung kaki kita ketika sujud. Ini juga tidak sedikit kita temukan ketika sholat. Ya, orang misalnya menggaruk kakinya dengan salah satu kakinya, ya, sehingga satu kakinya ini tidak menempel ke tanah. Maka ini tidak sempurna sujud. Ya, atau misalnya tangannya tidak nempel. Tangannya misalnya sibuk dengan melakukan hal yang sia-sia dalam sholat, sehingga tidak menempel ke tempat sujud. Maka ini juga tidak sah. Maka ini kita perlu perhatikan, ya, kita pastikan kita sujud di atas 7 anggota sujud, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, ar-raf'u minhu, yaitu kita bangkit dari sujud. Ya, ini juga merupakan rukun. Kita bangkit dari sujud. Ya, ini untuk memisahkan dua sujud. Ya, memisahkan dua sujud. Itu kata Nabi SAW, itu marfa' hatta tatma'inna jalisan. Setelah itu angkatlah, ya, setelah sujud, angkatlah badanmu sampai engkau benar-benar tatma'inna jalisan, benar-benar duduk dengan tumakninah. Kan mengangkat atau bangkit dari sujud ini merupakan juga rukun. Kemudian wal jalsatu baina sajdatain. Ya, selanjutnya yang ke-8, ya, rukun yang ke-8 adalah seorang duduk di antara 2 sujud. Ini juga sama, merupakan rukun di antara rukun salat. Ya, tidak sama misalnya seorang hanya sujud sekali, setelah itu langsung bangkit lagi ke rakaat selanjutnya, sehingga dia tidak duduk terlebih dahulu, yaitu al-jalsa baina sajdatain, di antara 2 sujud. Sehingga sujudnya pun di sini dia meninggalkan 2 rukun jalsah, yaitu rukun duduk di antara 2 sujud dan rukun sujud yang selanjutnya. Maka di sini berarti dia meninggalkan rukun ini, yang ini membuat sholatnya tidak sah. Sampai dia mengganti rukun tersebut yang dia tinggalkan. Itu yang selanjutnya. Ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud. Ini juga merupakan. Kemudian selanjutnya yang ke-9, kata beliau rahimahullah, wa tuma'ninatu fi jami'il af'al, yaitu seorang tumakninah, ya. Tumakninah itu tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya, dalam sholatnya. Ya. Ini wajib untuk kita perhatikan. Ya, karena
Nabi SAW menegur salah seorang sahabat yang sholat tanpa tumak nina, sehingga Nabi SAW suruh mengulangnya sampai 3 kali. Nabi SAW menyuruh untuk mengulang sholat seorang yang tidak tumak nina dalam sholatnya. Itu yang kita kenal dengan hadits al-musi fi sholatihi. Itu seorang yang tidak benar sholatnya, ya, tidak benar sholatnya, sampai ditegur oleh Nabi SAW, ya, sampai 3 kali. Ya, sudah selesai sholat, dia salam kepada Nabi SAW, namun Nabi SAW mengatakan, irji fasolli, fa innaka lam tusolli. Kata Nabi SAW apa? Kembalilah engkau, sholatlah, karena engkau belum sholat. Di sini perlu kita perhatikan. Nabi SAW mengatakan, untuk orang yang sudah melaksanakan sholat, tapi sholatnya tidak tumak nina, ya, sholatnya terburu-buru, ya, tidak sempurna gerakan-gerakannya, Nabi SAW katakan apa? Fa innaka lam tusolli, sungguh aku belum sholat. Maka jangan kita akhirnya ketika misalnya kita sholat, kita tidak memperhatikan rukun-rukunnya, kita tidak memperhatikan tumak ninahnya, sehingga kita sholat, tapi waliyadzubillah sholat kita tidak diterima. Untuk apa? Kita membuat diri kita letih, ya, membuat diri kita lelah, tapi ternyata tidak diterima sholat kita, waliyadzubillah. Ya, maka kita perhatikan, kita belajar, kita terus untuk kita ulang kembali. Kita lihat sholat kita, sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Sudahkah kita sempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, ya, agar kita tidak sia-sia sholat kita. Jangan sampai kita kaget nantinya, nasallahu salamul afiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, sholat seorang sholat selama 60 tahun, tapi tidak diterima sholatnya. Nasallahu salamul afiyah. Semua kita takut, kita sudah letih sholat tiap hari, ya, setiap kita sudah berusaha untuk meluangkan waktu kita untuk melaksanakan yang wajib ini, itu sholat, ya, tapi kita jangan sampai kita tercengang, kita tergagetkan dengan pahala yang kita tidak dapatkan karena sholat kita asal-asalan. Maka ini perlu untuk kita selalu ingat dan selalu kita ulang dan kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, ya, bagaimana kita sholat, bagaimana kita benar-benar melakukan rukun-rukunnya, ya, dengan sempurna. Maka tumakninah ini sangat penting. Ya, tumakninah ini sangat penting. Jangan sampai kita sholat seperti seorang mematuk ayam. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, yaitu tidak tumakninah. Ya, setelah baca cepat misalnya lalu ruku langsung naik, dari ruku langsung turun tanpa tumakninah. Ya. Ini perlu untuk kita perhatikan, karena tumakninah ini adalah rukun, yang mana kalau rukun ini tidak kita penuhi, maka tidak sah sholat. Maka jangan sampai kita ya, semoga Allah memberikan taufik, ya, dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin, ya, yang kita tidak asing dengan fenomena misalnya sholat tarawih cepat, sholat tarawih tercepat misalnya se-Indonesia atau di tempat yang lainnya. Maka ini sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan, dan perlu untuk kita jelaskan, perlu untuk kita ingatkan bahwasanya seperti ini tuh meninggalkan rukun-rukun yang wajib untuk kita penuhi. Itu diantaranya adalah yang paling banyak adalah tumakninah. Tanpa tumakninah tidak sah sholat kita, tidak sah karena kita meninggalkan rukun. Maka kita untuk apa letih-letih kita sholat 1 jam, sholat setengah jam, sholat 2 jam, ya, sholat walaupun banyak rakaat, 23 rakaat, 11 rakaat atau berapapun itu, tapi tanpa kita memperhatikan rukun ini, sehingga boleh jadi itu sholat kita menjadi sia-sia tanpa ada pahalanya. Sallallahu. Ini terkait dengan rukun yang ke-9, itu tumakninah. Kemudian ke-10, wa tartibu bainal arkan, yaitu seorang berurutan dalam memenuhi rukun-rukun sholat. Tidak boleh seorang tadi kita katakan sujud dulu baru ruku, ya, atau misalnya dia membaca surat Al-Fatihah dulu baru takbiratul ihram misalnya. Maka ini tidak boleh, karena dia meninggalkan atau tidak berurutan dalam melaksanakan rukun sholat. Ya, ini merupakan rukun yang ke-10. Karena Nabi SAW, ya, dalam hadisnya mengatakannya atau melakukannya dengan berurutan. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah rukun dalam sholat kita. Kemudian yang ke-11 dan yang ke-12, at-tasyahudul akhir wal julus lahu. Yang ke-11 dan 12 yaitu tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir. Ini merupakan keduanya adalah rukun yang wajib kita laksanakan, tasyahud akhir, ya. Adapun tasyahudul awal nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya.
Ia merupakan wajib di antara kewajiban-kewajiban sholat. Dia tidak termasuk rukun. Artinya apa? Ketika seorang imam lupa, misalnya dia belum tasyahudul awal, langsung berdiri ke rakaat yang ketiga misalnya. Dia dalam sholat asar misalnya, maka dia tidak wajib untuk tidak membuat rakaatnya itu hilang karena dia meninggalkan tasyahud awal. Tapi dia hanya wajib sujud sahwi di akhir sholat, karena seorang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, maka ia wajib untuk menggantinya dengan menambalnya dengan sujud sahwi. Adapun meninggalkan rukun, maka ini membuat sholat tidak sah sampai dia mendatangi rukun tersebut. Maka tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir ini merupakan rukun. Apa tasyahud akhir? Itulah yang kita baca. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud. Ya, tasyahud akhir. Wal julus dan kita duduk untuk tasyahud itu merupakan rukun. Itu merupakan rukun. Nah, lalu yang ke-13, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan rukun dalam salat. Ya, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahudul akhir. Setelah kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita membaca salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita wajib kita baca ketika kita sholat. Ya, ini juga merupakan rukun. Ya, merupakan rukun. Dan yang terakhir adalah yang ke-14 at-taslimatan, yaitu kedua salam, yaitu salam ya, ke kanan dan salam yang ke kiri. Ini merupakan rukun. Ya, sebagian ulama mengatakan hanya salam yang pertama saja. Ya, namun dalam kitab ini ya, yang Syekh rahimahullah taala mengikuti mazhab Hambali, beliau sebagaimana para ulama Hanabilah mengatakan at-taslimatan itu dua kali salam. Itu salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, dan salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Ini merupakan juga rukun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, tahrimuha itu yang pengharaman sholat, atau seorang ketika dia sudah melakukan itu, maka dia telah haram melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat, yaitu dengan takbir. Ya, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim, dan seorang keluar dari sholat, ya, dia boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak boleh dilakukan dalam ketika sholat, itu dengan apa? Dengan taslim, dengan salam, dengan salam. Maka ini adalah 14 rukun, ya, dalam yang merupakan rukun sholat yang wajib untuk kita penuhi, ya, yang mana 5 dari rukun-rukun ini merupakan rukun-rukun qauli atau rukun-rukun yang berupa perkataan, ya, yaitu takbiratul ihram yang pertama berupa perkataan, kemudian qiraatul Fatihah, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian tasyahudul akhir, ya, kita membaca tahiyat, ya, atau tasyahud, kemudian kita bersalat kepada Nabi SAW, dan yang ke-5 atas limatan itu dua salam, ya, dan yang sisanya adalah rukun-rukun yang berupa perbuatan, itu adalah 14 rukun yang wajib untuk kita penuhi, yang mana kalau rukun ini kita tinggalkan, baik itu dengan sengaja, baik itu dengan lupa, atau dengan karena kita tidak tahu, maka sholat kita tidak sah. Kalau misalnya, ya, kita katakan seorang misalnya lupa untuk membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama, misalnya dia lupa untuk baca Al-Fatihah, ya, maka ketika dia lalu sudah ruku, ya, kemudian dia sudah dia sudah sujud, ya, lalu ketika dia teringat bahwasanya dia belum baca Al-Fatihah, maka dia wajib untuk kembali lagi untuk membaca surat Al-Fatihah sampai dia sebelum dia mendatangi atau sebelum dia melakukan rukun atau rakaat yang selanjutnya, atau dia melakukan rukun di rakaat yang selanjutnya, ya. Nah, kalau misalnya dia lupa sujud, misalnya dia sholat subuh, kita katakan sholat subuh misalnya, dia lupa sujud yang kedua, dia hanya satu kali sujud, lalu langsung dia bangkit dari
sujudnya langsung ke rakaat yang selanjutnya, ya. Maka rakaat yang pertama tadi tidak membuat tidak sah, tidak terhitung, ya. Ketika memang dia uh, tidak ingat sampai dia sujud kembali. Kalau dia ingat ketika dia berdiri, maka dia wajib untuk sujud kembali lagi ke ke rukun yang dia tinggalkan untuk dia sujud, lalu dia mendatangi atau melakukan rukun-rukun yang selanjutnya, lalu dia mendatangkan menuju rakaat yang selanjutnya. Ini. Adapun ketika dia misalnya meninggalkannya dengan sengaja, ya, maka dia tidak terhitung ya rakaat tersebut dan dia wajib untuk melakukan atau memenuhi rakaat yang selanjutnya, karena rakaat yang pertama tadi tidak dihitung, tidak dianggap karena dia meninggalkan rukun. Ini tentang rukun. Dan ada pun tentang kewajiban sholat kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Ini akan kita bahas ya, bahwasanya kalau kita meninggalkan kewajiban dalam sholat, ya, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, maka kita tidak wajib untuk mendatangi atau melakukan wajib tersebut, tapi kita menambalnya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Allah taala alam. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan rukun sholat. Semoga bermanfaat, ya, dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk terus kita berusaha untuk mempelajari agama kita mempelajari kewajiban, ya, dan rukun-rukun Islam yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Nah, sampai kita lalai sehingga kita tidak mengerti, ya, apa saja yang Allah wajibkan, apa saja yang Allah SWT perintahkan dan Rasulnya SAW perintahkan, sehingga wajib untuk kita memahami dan mengerti, ya, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita letih, capek kita beribadah namun ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena misalnya kita tidak perhatian dengan sholat kita, sehingga boleh jadi kita mengulang kesalahan yang sama bertahun-tahun. Karena sebab apa? Karena sebab kita tidak belajar. Ya, kalau kita belajar kita tahu, oh iya, ternyata yang seperti ini tidak boleh dalam sholat. Ternyata yang selama ini diajarkan misalnya, ya, yang itu merupakan rukun misalnya, kita tinggalkan. Ya, padahal itu merupakan rukun, ya, sehingga tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan jangan sampai kita menyesal, ya, ketika nantinya kita tidak dapati pahala sholat kita karena kita lalai, kita tidak mengerti hukum-hukum sholat, kita tidak mengerti hukum-hukum wudhu, kita tidak mengerti hukum-hukum yang Allah wajibkan kepada kita. Ini juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita belajar, dan jangan sampai kita juga disibukkan dengan hal-hal selain belajar, hal-hal selain itu. Ya, misalnya kita disibukkan dengan dengan dunia kita sampai kita lupa untuk belajar, atau kita disibukkan dengan hal-hal yang bukan tugas kita. Jangan sampai kita mengomentari hal-hal yang besar, kita disibukkan dengan hal-hal yang besar, padahal ketika kita ditanya syarat sholat berapa, rukun sholat apa saja, kita tidak tahu. Jangan sampai kita menyesal akhirnya kita ternyata, ya, untuk diri kita sendiri saja kita masih lalai, masih kurang. Jangan sampai kita sudah berani mengomentari misalnya apa yang terjadi, ya, kita jadi komentator, kita sibukkan dengan mengomentari, ya, apa yang orang-orang lakukan misalnya, ya, karena itu bukan tugas kita, bukan hal yang diwajibkan untuk kita sibukkan dengan banyak berkomentar, kita sibukkan dengan banyak mengikuti berita-berita yang kita tidak wajib untuk mengikuti berita-berita tersebut, yang kita tidak ada kepentingan di situ, ya. Lalu kita lupa bahwasanya ada hal-hal yang lebih penting yang itu berkaitan langsung dengan kita. Karena komentar-komentar itu kita tidak diwajib. Itu Allah tidak akan menanyakan kepada kita ketika kita tidak mengomentari hal-hal tersebut. Kalau memang itu bukan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita bukan orang yang wajib untuk melakukan hal tersebut. Yang sampai kita lalai, kita sibukkan mengomentari kehidupan orang, kita sibukkan untuk mengomentari, melihat-lihat berita apa yang sedang tren, apa yang sedang berita-berita yang sedang hangat, ya. Tapi kita lupa bahwasanya ada sholat kita yang perlu kita perhatikan. Kita lupa bahwasanya ada rukun-rukun sholat yang belum kita ketahui, ada syarat-syarat sholat yang belum kita pelajari. Ya, ini pengingat untuk kita semuanya, ya, di zaman yang penuh fitnah ini. Marilah kita jaga diri kita, ya, kita jaga lisan kita jaga jari kita dari hal-hal yang dapat dimurkai oleh Allah Subhanahu
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, marilah kita perhatian dengan diri kita sebelum kita perhatian dengan orang lain, dengan kehidupan orang lain, dengan ibadah orang lain. Mari kita perhatikan diri kita sendiri, kita ngaca dulu, kita berkaca terlebih dahulu terhadap diri kita. Sudahkah kita sholat dengan benar? Sudahkah kita uh, belajar Islam dengan benar? Baru kalau memang kita sudah sampai kepada taraf yang memang kita di sana punya kapasitas, punya apa kapasitas ilmu yang kita wajib untuk menyampaikannya, maka baru kita berbicara, baru kita berkomentar, baru kita uh, berusaha untuk meluruskan kalau memang ada yang salah. Ya, adapun kita masih uh, dengan keadaan kita yang seperti ini, kita masih kurang waktu kita untuk belajar, kita masih kurang waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diri kita supaya kita tidak menyesali kemudian hari. Allah taala alam. Qul qouli hadza astaghfirullah lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi kajian online pada malam hari ini. Ana Abu Kaila dan rekan Ana Abu Fatih mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta Zoom yang menyempatkan waktu pada untuk hadir pada malam hari ini, dan kepada Al Ustadz Ahmad Bukhari Jawa Taala. Semoga Ustaz selalu dalam lindungannya dan semoga Ustaz sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali 2 pekan mendatang. Ana izin tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.